Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup Filsafat Kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penalaran. Penalaran adalah proses berpikir manusia yang bertolak dari panca indera dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima atau diproses oleh pikiran atau akal sehat. Sedangkan definisi menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Kraft 1985, dia berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir manusia dengan menghubungkan bukti-bukti yang nyata atau fakta sehingga menuju pada sebuah kesimpulan. Berikutnya menurut Barkey 1986, dia menyatakan bahwa penalaran atau reasoning itu merupakan suatu konsep yang paling umum untuk menunjukkan pada salah satu proses pemikiran itu sampai kepada suatu kesimpulan guna untuk penyataan yang baru sebagai penyataan yang baru dari beberapa pernyataan yang lain yang sudah diketahuinya. Berikutnya adalah Surya Sumantri 2001. Dia mengemukakan sangat singkat sekali bahwa penalaran itu adalah suatu aktivitas berpikir manusia dalam mengambil suatu kesimpulan yang berupa sebuah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elna Janus Faida. Saya adalah pemateri kedua yang akan menjelaskan penalaran induktif. Pengertian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses penilaian yang menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Sedangkan macam-macam penalaran induktif. Ada generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Selanjutnya ada analogi. Analogi adalah suatu perbandingan yang mencoba membuat suatu gagasan terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain yang mempunyai hubungan dengan gagasan yang pertama. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Yang terakhir ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah cara penalaran yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang memiliki pola hubungan atau saling berhubungan satu sama lain, yaitu satu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang penalaran deduksi. Menurut Aristoteles, penalaran deduksi merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Ada 3 tahap dalam penalaran logis, yaitu penentuan pernyataan umum, penerapan konsep umum ke konsep khusus, dan penarikan simpulan yang logis. Nah, dalam penalaran deduksi dikenal dengan premis mayor dan juga premis minor. Premis mayor adalah pernyataan umum, sementara premis minor adalah pernyataan khusus. Proses itu dikenal dengan istilah silogisme. Silogisme merupakan proses penalaran di mana dari 2 proporsi sebagai premis ditarik suatu proporsi baru yang berupa kesimpulan. Contohnya seperti ini. Premis umumnya semua hewan mempunyai mata. Premis khususnya kucing termasuk hewan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kucing mempunyai mata. Selanjutnya metode dialektika. Metode dialektika adalah suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui 3 jenjang penalaran, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Ada 3 macam metode untuk mempelajari filsafat, yaitu metode sistematis. Metode ini bertujuan agar perhatian seseorang terpusat pada isi filsafat, bukan pada tokoh atau pada metode. Selanjutnya ada metode historis. Metode ini digunakan untuk mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarahnya. Juga dapat dibicarakan demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Selanjutnya ada metode kritis. Metode ini digunakan oleh orang-orang yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Sebaiknya metode ini digunakan pada tingkat sarjana.
Materi yang selanjutnya adalah materi tentang abduksi. Abduksi adalah penalaran yang bisa berangkat hanya dengan bermodalkan hipotesa saja. Abduksi melakukan penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut bisa terjadi. Metode abduksi sekilas hampir mirip dengan pendekatan deduksi. Abduksi sering digunakan sebagai tahap pertama penelitian karena memang abduksi lebih banyak menyimpulkan atau membangun hipotesa dari sebuah kasus. Contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat dari metode abduksi adalah kita mengetahui seseorang bernama Abi mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat cepat jika sedang mabuk. Maka saat kita melihat Abi mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, kita langsung akan berkesimpulan bahwa Abi sedang mabuk. Padahal nyatanya belum tentu bahwa Abi memang sedang mabuk, bisa saja saat itu memang Abi sedang terburu-buru. Di sini saya akan menjelaskan tentang silogisme. Jadi, silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Secara singkat, silogisme dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Contoh dalam kalimatnya seperti ini. Premis umum, semua unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Premis khususnya, ayam adalah binatang jenis unggas. Jadi kesimpulannya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi silogisme terdapat dua macam, yaitu yang pertama silogisme kategoris. Jadi silogisme kategoris ini silogisme yang terdiri dari tiga proposisi kategoris, yaitu dua buah premis dan sebuah konklusi. Jadi selain silogisme kategoris, yang kedua ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah suatu silogisme yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Predikat diakui atau dimungkiri tentang subjek tidak secara mutlak, akan tetapi tergantung pada suatu syarat.